أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba ketika ia meniti kehidupan yang fananya di dunia ini maupun pada hari kiamat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul ke tempat yang mulia ini dengan tujuannya apa ibu-ibu sekalian? Tujuannya mencari warisan. Mencari warisan. Jadi ibu-ibu di sini itu tujuannya untuk mencari warisan. Subhanallah. Warisannya siapa? Warisannya manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari rumah niatkan mencari apa? Warisan. Subhanallah. Ibu-ibu kan paling sensitif dengan kata yang namanya warisan. Senang dapat warisan nggak ibu-ibu? Wah senang, apalagi banyak Pak Ustadz. Subhanallah. Kalau kita senang mendapatkan warisan, maka yakinlah kedatangan kita ke tempat yang mulia ini untuk mendapatkan warisan dari Nabi yang paling mulia, manusia yang paling terhormat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris dari para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas atau perak, tidak mewariskan harta dunia. Wa innama warathul ilma. Namun yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ia telah mendapatkan bagian yang sangat amat banyak. Jadi barang siapa yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Bagaimana tidak banyak ibu-ibu sekalian? Sedangkan kita membaca surat Yunus ayat 58. Masih ingat tidak surat Yunus ayat 58, Bu? Apa bunyinya? Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada hamba-hambaku, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka bergembira
dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud karunia dan rahmat dalam ayat ini, Ibu sekalian? Ada yang masih ingat? Karunia apa? Karunia adalah iman. Dan rahmat dalam ayat ini adalah apa, Bu? Waduh, ibu-ibu sekalian nih. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita pelajari, Al-Qur'an yang kita pahami dengan pemahaman yang benar, Al-Qur'an yang kita amalkan dan kita dakwahkan, itu adalah rahmat dalam ayat yang mulia ini. Dan Allah berfirman, huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Qur'an yang kita miliki itu lebih berharga, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibanding seluruh harta orang-orang kafir. Subhanallah. Dibanding siapa, Bu? Harta seluruh orang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Subhanallah. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang kafir saja hartanya bisa ratusan triliun, ibu sekalian. Bagaimana jika seluruh harta orang kafir dikumpulkan? Dan ingatlah Al-Quran yang kita pelajari pada saat ini, itu lebih berharga daripada seluruh harta orang kafir. Makanya tidak heran Nabi bersabda, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mendapatkan bagian yang sangat amat banyak. Karena kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi dari perhiasan dunia, daripada harta dunia, emas dan perak dunia. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat singgah untuk mempelajari firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada pertemuan yang telah lalu, yaitu mengkaji perkara jahilah yang keberapa? Kedua atau yang ketiga? Yang pertama. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai, bukan sudah sampai ya, kita baru melangkah di perkara jahiliyah yang pertama. Untuk menyegarkan ingatan kita, ibu-ibu sekalian, saya akan membacakan perkara yang pertama, lalu kita review sebentar saja, lalu kita masuk ke materi kita. Perkara yang pertama, penulis mengatakan, innahum yata'abbaduna bi isyrakis salihin fi du'aillahi wa ibadati. Orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu-sekutu Allah ketika mereka berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan agar sesembahan-sesembahan mereka, agar orang-orang soleh yang mereka ibadahi itu memberikan syafaat kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidzannihim annallaha yuhibbu dzalik. Karena dugaan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai apa yang mereka lakukan. Wa anna salihina yuhibbunahu. Dan orang-orang saleh, sesembahan mereka tersebut pun juga menyukai apa yang mereka lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'budun min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dalam surat apa, ibu-ibu?
Surat Yunus ayat berapa? 18. Allah berfirman, dan mereka berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Siapa yang mereka ibadahi? Siapa yang mereka doa? Kepada siapa mereka berdoa? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kepada makhluk yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Sesembahan-sesembahan kami tersebut adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat. Memberikan syafaat untuk kami kepada Allah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata penulis, adalah dalam surat Az-Zumar ayat 3, ketika Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan makhluk selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka, dan mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lalu penulis menjelaskan, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah masalah terbesar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas. Nabi SAW membawa dan menyeru kepada keikhlasan. Wa akhbara annahu dinullah. Dan Nabi menjelaskan kepada manusia bahwa keikhlasan hanya beribadah kepada Allah adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang murni. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yang dengannya Allah mengutus seluruh para nabi dan rasul. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang mengerjakan kesyirikan yang ia anggap baik tersebut, maka Allah mengharamkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir. Dan ini adalah masalah yang membuat manusia itu terpecah menjadi dua. Yang satu menjadi mukmin, kelompok yang kedua menjadi kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karenanya timbullah permusuhan. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan karenanya disyariatkannya berjihad. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada kesyirikan di muka bumi, dan agama itu menjadi agama tersebut atau agama Islam murni menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masalah yang pertama atau perkara yang pertama yang dibawakan oleh penulis yang kita baca bersama-sama. Lalu selanjutnya hadirin sekalian, kita sebutkan pelajaran-pelajaran penting dari pelajaran yang pertama ini. Yang pertama, diambil dari perkataan muallif, innahum ya'buduna bi isyraki salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Mereka, orang-orang jahiliyah, beribadah kepada Allah dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu-sekutu Allah saat mereka berdoa dan beribadah kepada Allah. Pelajaran pertamanya apa Ibu buat sekalian? Bahwa ternyata orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, yakin tidak dengan Allah, bahwa Allah adalah pencipta mereka, Bu. Yakin. Mereka mengimani bahwa Allah adalah pencipta mereka. Allah adalah pemberi rizki bagi mereka. Allah adalah pengatur alam semesta ini. Buktinya apa? Buktinya mereka beribadah kepada Allah. Hanya saja ibadah mereka disusupi dengan kesyirikan.
dinodai dengan kesyirikan. Orang kalau tidak tahu Allah sebagai penciptanya, ia tidak akan mau beribadah kepada Allah. Oleh karena itu pelajaran yang pertama yang kita telah jelaskan, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah pencipta mereka. Allah adalah pemberi rizki mereka. Allah adalah yang mengatur kehidupan mereka dan seluruh alam semesta. Lalu kita sebutkan beberapa dalilnya. Ada berapa dalil ibu-ibu sekalian? Siapa yang bisa sebutkan satu dalil saja? Dalil yang paling simpel. Apa dalil yang paling simpel? Nama dari kakek. Kakek lagi. Subhanallah. Nama dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya ibu-ibu sekalian? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Siapa yang memberikan nama ayah beliau dengan nama Abdullah? Kakeknya. Dan pada saat itu mereka itu muslim atau kafir? Kafir, musyrik, jahiliyah. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dan apa makna dari Abdullah? Makna dari Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bukti yang sangat jelas sekaligus yang paling sederhana bahwa orang-orang jahiliyah itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah beriman bahwa Allah lah pencipta mereka. Karena nama Abdullah, hamba. Hamba itu adalah sebuah nama, sebuah kata yang menunjukkan kehinaan, menunjukkan kerendahan dan tidak pantas disandarkan kecuali kepada yang maha pencipta, yang maha pemberi rizki, yang maha pengatur. Tidak pantas disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sefanatik-fanatiknya seseorang kepada idolanya, kepada tokohnya, ia tidak akan memberikan nama anaknya hamba si fulan. Kan begitu. Paling top, paling maksimal, ia memberikan nama anaknya dengan nama idolanya, dengan nama tokohnya. Karena memberikan nama anak hamba itu adalah sebuah kehinaan dan tidak pantas kecuali diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Dan kita juga sudah jelaskan surat dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 31. Dalam surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahu man khalaqahum la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Dan beberapa dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Itu pelajaran yang pertama ibu-ibu sekalian. Pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua apa, Bu? Bahwa keimanan mereka kepada Allah, bahwa Allah lah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, pengatur kehidupan mereka dan alam semesta ini, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan kesyirikan dalam peribadatan. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada makhluk-makhluk Allah, kepada orang-orang saleh. Inilah sebab mengapa mereka divonis musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka menolak keyakinan bahwa Allah pencipta mereka, tidak. Namun karena mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ingat tidak cemoohan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan dalam surat Sad ayat berapa? Ayat berapa, Bu? Ayat 5. Apa firman Allah? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah si Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja?
Ini adalah perkara yang sangat aneh. Subhanallah. Jadi ketika mereka diajak masuk ke dalam agama Islam, diajak beriman, mereka tidak memprotes dengan mengatakan, apakah si Muhammad ingin menjadikan pencipta-pencipta yang banyak ini menjadi satu pencipta saja? Itu tidak mereka katakan. Atau mereka tidak mengatakan, apakah si Muhammad ingin menjadikan pengatur-pengatur alam semesta yang banyak ini menjadi satu pengatur saja? Itu tidak mereka katakan. Namun mereka mengatakan, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadza lasyai'un ujab. Apakah si Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Kenapa kita tidak boleh beribadah kepada Lata? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada Uzza? Kenapa kita tidak boleh beribadah kepada Manah? Kenapa kita tidak boleh beribadah kepada malaikat? Kenapa kita tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh lain yang sudah meninggal? Ini adalah perkara yang aneh, kata mereka. Dan ini adalah perkara jahiliyah terbesar sebagaimana dikatakan oleh penulis. Mereka beribadah dengan cara menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai sekutu Allah ketika mereka beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Inilah sebab kesyirikan mereka, dan mereka divonis musyrik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga apa ibu-ibu sekalian? Pelajaran yang ketiga, Bu, bahwa ketika mereka melakukan kesyirikan, ternyata kesyirikan mereka dilatar belakangi niat yang baik. Niat yang apa? Niat yang baik. Dari mana kita ambil? Dari perkataan penulis, yuriduna syafa'atahum indallah lidzannihim annallaha yuhibbu dzalik wa anna salihina yuhibbuna dzalik, atau wa anna salihin yuhibbunahu. Tujuan mereka ketika melakukan kesyirikan agar sesembahan-sesembahan mereka memberikan syafaat untuk mereka, agar sesembahan-sesembahan mereka, wali-wali Allah yang soleh yang sudah meninggal itu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kasih si fulan ini jodoh, tolong kasih si fulan ini harta yang banyak, tolong kasih si fulan ini masa depan yang cemerlang. Jadi memberikan syafaat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Dan mereka menduga Allah senang dengan cara seperti itu. Dan orang-orang soleh tersebut juga senang dengan cara-cara seperti itu. Subhanallah. Niatnya baik atau tidak, Bu? Niatnya baik. Ketika melakukan kesyirikan, tujuan mereka bukan melecehkan Allah, bukan mengolok-olok Allah, bukan mencaci Allah dan merendahkan Allah. Justru tujuan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami beribadah kepada sesembahan-sesembahan kami agar mereka menjadikan kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah. Apakah kurang baik ibu-ibu sekalian? Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Sesembahan-sesembahan kami akan memberikan syafaat untuk kami di hadapan Allah. Dan mereka menduga Allah senang, Allah suka dengan cara seperti itu, dan sesembahan-sesembahan mereka pun juga suka dengan cara seperti itu. Niat yang sangat baik. Niat yang sangat baik. Namun berakhir tragis. Berakhir tragis. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang akan kita singgung nanti, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan,
Barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga untuk dirinya dan tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Dari sini kita bisa menarik pelajaran yang sangat berharga, ibu-ibu. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup untuk sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Niat baik harus dipadukan dengan cara yang benar. Ingin beribadah kepada Allah hanya bermodalkan niat baik, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Niat baik saja untuk beribadah kepada Allah apabila tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bisa terjatuh ke dalam bid'ah, ritual ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah dengan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami syariatkan, yang tidak pernah kami tuntunkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Niat baik. Jadi ibu sekalian, ini penting. Pelajaran ini penting untuk kita pahami. Karena betapa banyak umat Islam beragama hanya dengan modal niat baik. Subhanallah. Oleh karena itu, kita harus buka mata mereka. Silahkan pertahankan niat baik kita. Silahkan pertahankan niat baik Anda. Namun alangkah indahnya jika niat baik tersebut dipadukan dengan metode yang benar, cara beribadah yang benar. Karena kalau tidak demikian, bisa berakibat fatal dan tragis. Justru kesyirikanlah yang terkena pada dirinya. Ini penting ibu sekalian. Karena banyak orang mengatakan, Bu, kok ibu melakukan amalan seperti ini? Kan niat saya baik, Pak. Subhanallah, niat saya baik. Masa ziarah ke kubur sang wali nggak boleh sih? Niat saya kan baik. Subhanallah. Masa ngaji dilarang? Niat saya kan baik. Subhanallah. Berdalih dengan niat baik. Dan kita itu sangat bangga jika ada seorang muslim memiliki niat baik. Hanya saja niat baik itu mohon dipadukan dengan tata cara yang benar. Dipadukan dengan tata cara yang benar. Karena kalau hanya bermodal niat baik, semua kemaksiatan jadi halal, Bu. Iya tidak? Ada seorang koruptor ditangkap. Pak, kenapa korupsi? Niat saya baik, Pak, menafkahkan anak istri. Subhanallah. Kan niatnya baik ya. Koruptor itu saya yakin niatnya baik semua. Agar masa depan anak cucu saya tidak sengsara, makanya saya koleksi harta sebanyak-banyaknya untuk 7 turunan. Subhanallah. Niat baik. Baik atau tidak ibu-ibu? Baik. Kita perlu sekali lagi mengapresiasi niat baiknya. Tapi boleh korupsi? Tidak. Loh, tapi kan niatnya baik Pak Ustadz. Niat baik harus dengan cara yang benar. Kan begitu ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang pakai narkoba, obat bius, putau, ganja, dan lain sebagainya, niatnya baik tidak, Bu? Baik. Niatnya baik. Dulu waktu saya SMA, 99% teman-teman saya yang pakai narkoba niatnya baik semua. Ingin mencari kebahagiaan. Ingin lari dari masalah. Niatnya baik apa tidak? Keluar dari masalah? Baik. Ingin mencari ketenangan. Karena banyak masalah suntuk, akhirnya pakai narkoba untuk apa? Untuk tenang. Akhirnya hiruplah paket hemat 0,5 gram. Subhanallah. Kan begitu. Untuk apa? Untuk tenang. Niatnya baik? Baik banget. Siapa yang meragukan?
Kan begitu ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kan begitu ibu sekalian, niatnya baik. Ada orang laki-laki keluar dari rumah seorang gadis yang bukan mahram, keluar dari rumah seorang janda yang bukan mahram. Pak, kenapa bermalam di rumah Bu Fulana? Oh, niat saya baik, kesian dia kesepian. Subhanallah, saya ingin mendampingi dia di malam yang sangat dingin tersebut. Kan begitu, saya ingin menghangatkan suasana. Subhanallah, niatnya baik nggak? Menemani seseorang yang sedang kesepian? Baik, subhanallah. Jadi hampir semua kemaksiatan itu baik-baik semua niatnya. Kan begitu ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi kalau agama hanya bermodalkan niat baik, wah berantakan, Bu. Namun bukan berarti agama kontra dengan niat baik. Namun agama mengatur dan meletakkan niat baik itu di tempatnya yang benar. Kan seperti itu ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi kalau niat baik itu boleh untuk dijadikan fondasi untuk beramal tanpa cara yang benar, agama ini berantakan semuanya. Karena semua kemaksiatan bisa dikatakan niatnya baik. Niatnya baik. Iya. Oleh karena itu ibu sekalian, pelajaran yang ketiga apa, Bu? Bahwa ternyata kesyirikan yang mereka lakukan dilatar belakangi niat yang baik. Dan ini menunjukkan niat yang baik saja tidak cukup untuk membuat amal ibadah kita berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk membuat amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup membuat kita menjadi seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah. Karena sekali lagi Abu Jahal dan Abu Lahab divonis musyrik karena diawali dengan niat baik yang tidak dikontrol oleh syariat. Yang tidak dikontrol oleh syariat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya, ternyata dugaan mereka meleset, Bu. Ternyata dugaan mereka meleset. Apa dugaan mereka? Dugaan mereka ketika mereka menduga Allah dan orang-orang soleh tersebut menyukai apa yang mereka kerjakan. Menyukai apa yang mereka kerjakan. Dugaan itu meleset dan berbalik menjadi bumerang bagi mereka. Bukannya Allah menyukai, justru apa yang mereka lakukan tersebut adalah kezaliman yang paling Allah benci. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Luqman tentang kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat berapa tuh, Bu? Ayat berapa? Ayat 13. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah, yang paling berbahaya, yang paling merusak. Allah tidak suka dengan zalim, dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah. Adapun sesembahan-sesembahan mereka, hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 14, in tada'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian beribadah dan meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar apa permintaan kalian. Dan apabila mereka mendengar, mereka tidak akan mengijabah, mereka tidak akan mengabulkan, karena mereka tidak memiliki apa yang diminta oleh orang-orang yang menyembah mereka, orang-orang yang meminta kepada mereka. Mereka tidak bisa memberikan jodoh. Orang-orang soleh itu tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa memberikan harta.
Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala, Ibu? Dan pada hari kiamat mereka akan mendustakan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menyembah mereka. Jadi apabila seseorang meminta dan beribadah kepada seorang wali Allah, maka pada hari kiamat wali Allah itu mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Wali Allah tersebut mendustakan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini yang menunjukkan bahwa perakiraan mereka meleset 180 derajat. Mereka menduga wali Allah itu senang, ternyata justru pada hari kiamat mereka mendustakan dan mengingkari apa yang mereka lakukan. Jadi sesembahan mereka mendustakan dan mengingkari apa yang mereka perbuat. Ya. Pelajaran yang berikutnya. Mungkin ada yang bertanya, ibu sekalian, kalau mereka meyakini Allah adalah pencipta mereka, Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah lah yang memberikan keturunan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka, kenapa mereka beribadah kepada sang wali? Mengapa mereka beribadah kepada malaikat? Mengapa mereka beribadah kepada berhala? Jawabannya adalah bahwa mereka beribadah kepada makhluk Allah bukan karena mereka meminta hajat mereka kepada makhluk tersebut, namun agar makhluk itu menyampaikan kepada Allah. Menyampaikan kepada Allah, itu yang dinamakan syafaat. Dan sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kami ini kan pendosa, dosa kami banyak sekali. Sedangkan beliau itu wali Allah. Kalau kita yang langsung berdoa kepada Allah kayaknya nggak diterima deh. Sama seperti rakyat jelata ingin langsung bertemu dengan presiden, nggak boleh masuk. Kita harus hubungkan atau berhubungan dengan sekretariat negara. Kita harus berhubungan dengan protokolernya, baru kita bisa ketemu dengan Bapak Presiden. Begitu juga dengan hal ini. Kita ini banyak dosa, kalau langsung minta kepada Allah, kayaknya Allah nggak ijabah deh. Jadi minta kepada wali-wali Allah agar mereka menyampaikan hajat kita kepada Allah. Minta syafaat. Dan agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Inilah alasan mereka. Jadi mereka yakin Lata, Uzza, Manah, malaikat, wali-wali Allah yang soleh tersebut tidak bisa memberikan hajat mereka, tidak bisa memberikan harta kepada mereka, tidak bisa memberikan jodoh kepada mereka, tidak bisa memberikan keturunan kepada mereka. Hanya saja harapan mereka, hajat mereka disampaikan kepada Allah. Dan hubungan mereka semakin dekat dengan Allah. Subhanallah. Inilah bentuk peribadatan mereka. Bentuk peribadatan mereka. Dan ini yang disampaikan oleh penulis ketika menyampaikan dua ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 18 dan surat Zumar ayat 3. Pelajaran kelima adalah bahwa kesyirikan yang mereka lakukan adalah masalah terbesar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesyirikan beribadah kepada selain kepada Allah adalah masalah yang paling diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling diingkari oleh Rasulullah SAW. Bahkan ulama telah bersepakat dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu ketika Allah menjelaskan tentang kezaliman yang paling besar, yang Allah sebutkan adalah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ingat hadirin sekalian,
agama kita memiliki kaidah seluruh kemaksiatan adalah kezaliman. Seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah sebuah kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan a'zam mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah. Perkara jahiliyah yang paling diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bobot dosanya terbesar. Karena inilah dosa besar yang paling besar. Dengan nas Al-Quran surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat berapa? 13. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Apa pertanyaannya ibu-ibu sekalian? Dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan makhluk sebagai sekutu Allah, sedangkan Allah lah pencipta dirimu. Engkau beribadah kepada makhluk, menjadikan makhluk sebagai sekutu Allah, sedangkan Allah adalah pencipta dirimu. Ini dosa yang paling besar, kata Nabi SAW. Lalu ternyata penanya ingin nambah. Penanya berkata, "Tsumma ai?" Selanjutnya apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka au kama qala. Yang berikutnya kata Nabi, engkau membunuh anak kandungmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Alias apa? Takut miskin, takut mengurangi jatah beras, takut menjadi beban. Bu, orang yang tega membunuh anaknya sendiri demi beras, keji nggak bu? Kejam tidak? Orang yang melakukan kesyirikan lebih kejam lagi. Kenapa? Karena membunuh anak kandung menempati ranking kedua dari hadis yang mulia ini. Ranking pertamanya apa? Kesyirikan. Jadi kalau kita sepakat orang yang tega membunuh anak kandungnya karena takut miskin, karena demi beras dan sembako, itu kejam, itu perbuatan yang sangat keji. Orang yang berdoa kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal, itu lebih keji lagi, itu lebih kejam lagi. Subhanallah. Lalu penanya berkata dan bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, "Tsumma ai?" Selanjutnya apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Antuzaniya halilata jarik," engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Berzina dengan istri tetangga. Keji nggak bu? Rela nggak bu berzina dengan istri tetangga? Tidak. Tetangganya capek-capek pergi pagi pulang malam untuk mencari sesuap nasi, dia khianati dan ia tiduri istrinya. Subhanallah. Itu perbuatan yang sangat memalukan, itu perbuatan yang sangat hina. Namun ingat, orang yang melakukan kesyirikan lebih hina lagi. Oleh karena itu inilah perkara jahiliyah yang paling diingkari dan diselisihi oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi yang paling diingkari oleh Rasulullah bukan perzinaan, bukan minum khamar, bukan durhaka kepada orang tua, bukan kikir atau pelit, bukan malas berinfak atau sedekah, walaupun seluruh perbuatan itu adalah tercela. Namun bukan itu yang menjadi perkara yang paling diingkari Nabi SAW.
Yang paling diingkari beliau adalah kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Ustadz? Kenapa kesyirikan ini lebih parah daripada membunuh anak kandung, daripada berzina? Di antara jawabannya, Bu, karena orang yang melakukan kesyirikan, ia lancang terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lancang kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apabila ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, yang hobinya suka menampar istrinya, memukul istrinya, menendang istrinya, membanting, mengkunci, seluruh aliran ilmu bela diri dicurahkan kepada istrinya, itu profil suami yang baik atau yang buruk, Bu? Hah? Yang buruk. Ijma, Bu, ya? Sepakat? Sepakat. Kenapa demikian? Karena suami ini tidak memberikan hak seorang istri. Kan begitu jawabannya. Hak seorang istri itu disayang, dibelai, diberikan nafkah, diperlakukan dengan lemah lembut. Kok ini justru ditendang, dipukul, dibanting, dikunci, dan lain sebagainya. Misalnya juara judo itu kan dikunci, Bu. Kan begitu. Kan judo mainnya kuncian. Kan begitu, ibu sekalian. Nah, kalau menurut fitrah manusia, orang yang tidak menunaikan hak makhluk, hak manusia, tidak dikatakan orang baik, dikatakan orang jahat. Bagaimana dengan orang yang lancang terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Simaklah hadis berikut ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Mu'adz bin Jabal. Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba dan hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah? Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Jadi ibu sekalian, tauhid ini hak Allah. Orang yang melakukan kesyirikan, ia telah lancang kepada hak Rabb-Nya. Kalau orang membunuh nyawa manusia, sudah divonis orang jahat, kezaliman yang sangat keji. Padahal saat membunuh seorang hamba lancang terhadap hak saudaranya. Hak apa? Hak hidup. Itu sudah dikatakan zalim. Bagaimana lancang kepada hak Rabb-Nya yang menciptakannya, yang memberikan rizki kepada dirinya, yang mengatur kehidupannya, yang memberikan panca indera untuk dirinya secara sempurna. Ini kan sebuah kelancangan, ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kan begitu, ibu sekalian. Setuju nggak, Bu? Analogi sederhana lah, Bu. Kalau ibu punya pembantu, ibu yang gaji dia, gajinya misalnya 10 juta sebulan. Waduh, Masya Allah nih, asik juga jadi pembantu ibu-ibu. 10 juta sebulan, dapat tunjangan kesehatan 5 juta sebulan, dapat tunjangan untuk keluarga, kalau istrinya sakit dapat tunjangan,
Kalau suaminya sakit, pembantunya perempuan dapat tunjangan. Anak-anaknya sekolahnya ibu yang biayai. Sekolahnya di Al-Azhar. Waduh. Ibu yang biayai. Atau di sekolah-sekolah yang bonafit lain, yang mahal-mahal. Ternyata ketika ia bekerja, ia tidak hanya bekerja kepada ibu. Ketika ibu lihat di dapur, ternyata ia sedang membuatkan nasi goreng untuk tetangga sebelah. Subhanallah. Ini pembantu kita. Justru buat sarapan kemana? Tetangga sebelah. Ibu protes nggak, Bu? Protes dong Pak Ustadz. Mbak nih gimana sih? Mbak punya perasaan nggak? Yang gaji Mbak nih siapa selama ini? Nyonya. Yang kasih tunjangan siapa? Nyonya. Kok bisa-bisanya bekerja dan memberikan pelayanan kepada tetangga? Yang gaji kan saya. Subhanallah. Kira-kira punya adab nggak pembantu seperti itu, Bu? Nggak punya. Walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada kita siapa, Bu? Allah. Bu, kalau pembantu yang kita gaji 10 juta sebulan saja, ketika ia bekerja untuk orang lain langsung kita komplain, subhanallah, oksigen yang kita hirup ini tuh berapa harganya, Bu? Setahun yang lalu di sebuah rumah sakit, harga satu tabung oksigen untuk 1 jam itu 400.000, ibu-ibu sekalian. Berapa? 400.000. Berapa jam? 1 jam. Kalau 10 jam berapa, Bu? 4 juta. Kalau 20 jam 8 juta. Kalau 24 jam 9,6 juta. Satu hari berapa, Bu? 9,6 juta. Itu baru satu hari. 10 hari, Bu. 10 hari berapa? 96 juta. Baru 10 hari. 100 hari 960 juta. Subhanallah. Lancang sekali ketika kita beribadah. Ibadah itu kan tugas kita di dunia, Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada dirimu. Tugas kita di dunia ini ibadah. Kok bisa-bisanya kita berikan tugas kita kepada makhluk, ibu-ibu sekalian? Ini kan sebuah kelancangan. Ini sebuah apa? Kelancangan. Allah yang menciptakan kita, kok justru bekerja mengerjakan tugas untuk makhluk, beribadah untuk makhluk, menghinakan diri untuk makhluk. Ini tidak benar. Itu baru oksigen, belum anggota tubuh yang lain. Subhanallah. Ya logika sederhana lah, Bu. Kalau ada yang menawarkan jantung ibu 50 miliar, dijual nggak, Bu? Ya enggak lah, Pak Ustadz. Mati, Pak Ustadz. Bayangkan. Subhanallah. Lihat betapa indahnya nikmat-nikmat Allah. Betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah. Dan Allah memberikan dan mengembangkan atau memberikan kita sebuah tugas. Kalau beribadah, beribadahlah hanya kepada diriku. Subhanallah. Kok tega-teganya kita beribadah kepada pihak lain? Tega-teganya kita beribadah kepada pihak lain. Jadi coba terapkan logika pembantu tadi. Kalau sama pembantu saja kita tidak terima saat ia bekerja untuk pihak lain, sedangkan kita yang menggaji, bagaimana kita sebagai manusia lancang kepada Allah? Kan begitu. Biasanya kalau majikan sudah melihat pembantunya ini bekerja untuk pihak lain padahal dia digaji, itu langsung kena SP3, Bu. Subhanallah.
pecat langsung, subhanallah. Itu nggak ada cerita taubatan nasuha lagi, sudah jangan kerja di sini lagi. Subhanallah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kan sama ibu, subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah dosa yang paling besar, karena tidak punya adab dan akhlak kepada Allah. Subhanallah. Dan ini yang diselisihi Nabi SAW. Ini adalah inti agama dari Rasulullah SAW. Makanya Nabi bersabda, menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka kalian akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Inilah syiarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pelajaran berikutnya ibu-ibu sekalian, bahwa mentauhidkan Allah dan memberantas segala macam kesyirikan ternyata tugas dari seluruh para nabi dan rasul. Bukan hanya tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semata. Hal ini kita ambil dari penjelasan penulis ketika penulis mengatakan, wa akhbara annahu dinullah alladzi arsala bihi jami'ar rusul. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya bahwa mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah mengutus setiap rasul-rasulnya. Artinya seluruh nabi dan rasul memiliki misi utama yang sama. Apa misinya ibu-ibu? Hanya beribadah kepada Allah. Dan dalil dari pelajaran ini dalam surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat, kepada setiap kaum seorang rasul yang bertugas untuk menyeru manusia an i'budullah, agar hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk taghut atau kesyirikan. Dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan sekali lagi, bahwa mentauhidkan Allah dan memusuhi segala bentuk kesyirikan, menolak segala bentuk dan unsur kesyirikan, adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam inti agama. Yang berbeda adalah syariatnya. Yang berbeda adalah syariatnya. Nabi bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wasyara'i'u syatta. Para nabi adalah saudara satu ayah. Agamanya satu, namun syariatnya berbeda-beda. Maksudnya apa sih ibu sekalian? Intinya satu, mereka menyeru kalau Anda beribadah, beribadahlah kepada Allah. Tata cara beribadahnya yang berbeda. Tata cara ibadahnya yang berbeda. Peraturannya yang berbeda. Namun mereka sepakat, terlepas bagaimana cara beribadah yang Allah turunkan pada masa tersebut. Kalau Anda beribadah, Anda hanya boleh beribadah kepada Allah. Sebagaimana sholat pada masa Ibrahim, 2 rakaat. Berbeda dengan sholat pada yang dibawa oleh Rasulullah SAW 5 kali dalam sehari. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sepakat, kalau Anda sholat, sholatlah hanya kepada Allah. Oleh karena itu ibu sekalian, seluruh para nabi dan rasul memiliki misi yang sama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi dan rasul, sebagaimana dalam surat An-Nahl
ayat 36. Dan Allah pun memperinci dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Allah menjelaskan bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh berdakwah. Dalam surat Al-A'raf ayat 59, Nabi Nuh menyerukan umatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nabi Hud pun juga demikian. Dalam surat Al-A'raf ayat 65, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Engkau tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Saleh dalam surat Al-A'raf ayat 73. Allah berfirman menceritakan bagaimana dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Begitu juga dengan Nabi Syuaib dalam surat Al-A'raf ayat 85, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sama semuanya ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau ingin berdakwah, prioritaskanlah masalah tauhid. Prioritaskan masalah tauhid, karena ini adalah isi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul. Walaupun sholat itu tiang agama, namun bukan berarti pembahasan kita hanya sholat terus tanpa mengingat masalah tauhid. Walaupun infak dan sedekah sangat penting, jangan sampai isi dakwah kita hanya infak dan sedekah saja dan menyampingkan masalah tauhid. Walaupun puasa adalah amalan yang begitu luar biasa, namun jangan sampai kita tidak pernah membahas masalah tauhid dan sibuk dengan masalah puasa. Hendaklah kita proporsional dalam berdakwah, dan ingat, prioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa tauhid adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Oleh karena itu, orang yang mengaku berittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW, meneladani Rasulullah SAW, haruslah meneladani Rasulullah SAW dalam memilih materi, dalam memprioritaskan sebuah materi ketika ia berdakwah di masyarakatnya. Dan ingat, Nabi SAW senantiasa memprioritaskan masalah tauhid dan memerangi serta menjelaskan bahaya kesyirikan. Nah, pelajaran yang ke-8, bahwa salah satu bahaya dari kesyirikan adalah ia dapat menghancurkan seluruh amal soleh yang telah kita kerjakan. Dan hal ini diambil dari ucapan penulis, wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalis. Dan Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas, dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah. Jadi Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, yang murni dan bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Dan syirik tidak hanya menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan tersebut, namun syirik besar yang dikerjakan oleh kita itu bisa menghancurkan seluruh amal soleh kita semasa hidup. Bisa menghancurkan seluruh amal soleh kita semasa hidup. Ini adalah bahaya yang sangat luar biasa dari kesyirikan.
Jadi ketika kita berdoa kepada sang wali, minta kepada sang wali, atau bertawasul kepada sang wali, bukan hanya menghancurkan doa kita tersebut, namun lebih dari itu, kesyirikan bisa menghancurkan seluruh amal soleh kita semasa kita hidup. Jadi contoh ya, kita meminta kepada wali yang sudah meninggal hari Kamis jam 12.00. Itu syirik besar atau tidak, Bu? Minta kepada sang wali. Syirik besar. Kesyirikan yang kita lakukan bukan hanya menghancurkan doa yang kita persembahkan jam 12 hari Kamis tersebut saja, namun kesyirikan tersebut menghancurkan seluruh amal soleh kita seumur hidup, kecuali kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal ibadah yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut saja kena imbasnya, ibu-ibu sekalian. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zumar ayat 60 berapa, Bu? 65. Masya Allah, kayaknya surat Az-Zumar sudah pada hafal di sini, Bu. Apa bunyinya? Yang bilang 65 bunyinya apa? Wah, giliran Ustadz. Subhanallah. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal ibadahmu akan hancur dan gugur, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, siapa orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Lain asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal ibadahmu akan hancur, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Siapa ibu-ibu sekalian? Hah? Kita semua. Yang pertama kali diajak bicara oleh Allah bukan kita, Bu. Bukan siapa? Bukan kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, lain asyrakta, jika engkau. Asyrakta itu adalah kata ganti orang kedua tunggal. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini, orang yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini, lain asyrakta, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka amal ibadahmu akan hancur lebur, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau amal Nabi SAW saja bisa hancur jika beliau melakukan kesyirikan, apalagi kita. Di mana amal kita jika kita bandingkan dengan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu, kalau ibu-ibu salat tahajud baca surat apa? Ya paling kulhu dan kul ya Pak Ustadz. Surat sejuta umat. Subhanallah. Rasulullah dalam sebuah malam, dalam hadis riwayat Imam Muslim, membaca surat Al-Baqarah
dari ayat pertama alif lam mim sampai ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dari awal sampai akhir. Baca surat apa? Al-Baqarah. Saya juga pernah Pak Ustadz, ya cuman sampai ayat ke 5. Subhanallah, Rasulullah sampai terakhir. Lalu beliau ruku atau tidak? Tidak ruku. Beliau lanjutkan dengan surat An-Nisa dari awal sampai akhir. Lalu beliau ruku atau tidak? Tidak. Beliau tutup dengan surat apa, Bu? Kira-kira penutupannya apa, Bu? Al-Baqarah sudah, An-Nisa sudah. Aduh, paling enak inna a'tainakal kautsar, Pak Ustaz. Sudah pegel. Subhanallah. Adapun Rasulullah tidak. Beliau menutupnya dengan surat Ali Imran sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan tidak berhenti sampai di sini saja. Sahabat mengatakan, "Idza marra bi ayatin idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah." Apabila Nabi SAW membaca sebuah ayat yang berisi kandungan bertasbih, maka beliau bertasbih sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya. Wa idza marra bisu'alin sa'al. Jika beliau melewati ayat yang isinya perintah untuk berdoa kepada Allah, maka beliau berdoa sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Dan apabila beliau melewati sebuah ayat yang isinya perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah sebelum beliau melanjutkan ke ayat berikutnya. Subhanallah. Bukan satu napas baca tanpa ada remnya. Remnya blong, ibu-ibu sekalian. Nabi tidak. Baca ayat, begitu ada ayat yang memerintahkan beliau berdoa kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah. Subhanallah. Siapa di antara kita pernah sekali saja seumur hidup sholat tahajudnya baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, dan setiap melewati ayat tentang doa, ia berdoa. Setiap ia melewati ayat tentang meminta perlindungan, ia meminta perlindungan. Ada nggak, Bu? Ya, ayatnya juga kagak ngerti, Pak Ustadz. Subhanallah. Gimana mau berdoa? Subhanallah. Ibadah yang seperti ini, kalau Rasulullah melakukan kesyirikan, hancur berantakan. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu pernah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Dalam hadis riwayat Bukhari, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat tahajud sampai kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Subhanallah. Siapa di antara kita pernah sholat tahajud kakinya bengkak? Asam urat, Pak Ustadz. Subhanallah. Saya pernah, tapi asam urat. Ini mah bukan karena lama panjangnya Quran yang kita baca. Jadi coba bayangkan ibu sekalian, amal ibadah seorang hamba tidak akan diterima, akan hancur jika tidak didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, semoga kita tuntaskan pada kesempatan kali ini, bahwa orang yang melakukan kesyirikan, ia diharamkan masuk ke dalam surga. Ia diharamkan masuk ke dalam surga. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Perkataan muallif, wa akhbara anna man fa'ala man istahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dan Nabi menjelaskan kepada umatnya
barang siapa yang melakukan kesyirikan yang ia anggap baik tersebut, maka ia tidak boleh masuk surga. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, ia diharamkan masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tempat kembalinya adalah neraka. Subhanallah. Gak boleh masuk surga, bu. Perbodan, bu. Gak boleh masuk. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, penulis ingin menjelaskan betapa bahayanya kesyirikan. Tidak boleh masuk surga. Walaupun sudah berinfak, sudah bersedekah, sudah sholat, melakukan syirik-syirik besar, surga haram bagi dirinya. Pelajaran yang berikutnya, penulis menjelaskan bahwa ini adalah inti masalah yang membuat manusia menjadi dua kelompok. Kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir, yang musyrik. Dan hal ini dibuktikan dengan jelas dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Terjadinya dua kubu, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik, karena mereka tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan yang sudah menjadi budaya pada saat itu. Akhirnya karena masalah inilah manusia terpecah menjadi dua kelompok, orang-orang yang beriman, ahli tauhid, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan karenanya lah disyariatkannya jihad. Karenanya lah disyariatkan jihad. Hanya saja jihad itu seperti sholat. Seperti apa, Bu? Seperti apa? Sholat. Sholat tidak akan sah kecuali seluruh syaratnya dipenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Begitu juga dengan jihad. Jihad tidak akan sah kecuali seluruh syaratnya dipenuhi dan tidak ada larangan-larangannya, tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan pembahasan masalah jihad sangat panjang dan tidak mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang terakhir, terakhir, penutup perkara jahiliyah yang pertama. Ibu-ibu sekalian, setelah beberapa menit yang lalu kita telah menjelaskan bahwa masalah tauhid dan syirik ini yang membuat manusia terbagi menjadi dua kelompok. Karena kesyirikan, seseorang tidak dianggap beriman kepada Allah. Maka yang perlu kita ketahui bersama bahwa apa kita bahas adalah pembahasan secara teori, bukan mengkafirkan setiap orang yang melakukan kesyirikan. Karena kita harus pahami, bedakan antara mengkafirkan sebuah perbuatan dan mengkafirkan seorang pelaku. Ada perbedaan antara dua masalah ini. Karena ulama memiliki kaedah, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaihi. Salah satu kaedah yang sering diucapkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah, tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan otomatis dia menjadi musyrik dan murtad, keluar dari agama Islam. Ini harus kita pahami.
Jadi ketika kita mengatakan kesyirikan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa mengeluarkan pelakunya dari iman, bukan berarti kita mengkafirkan setiap orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena mengkafirkan individu membutuhkan syarat-syarat yang lengkap. Tidak bisa secara spontanitas melihat orang melakukan kesyirikan langsung dikatakan dia telah murtad. Ini tidak benar. Dan ini ingin saya tekankan agar tidak ada kesalahpahaman. Karena banyak orang salah paham langsung mengatakan, oh pengajian itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Kita sedang menjelaskan sebuah fenomena. Kita sedang menjelaskan sebuah perbuatan. Dan tidak ada konsekuensi logis kita mengkafirkan pelakunya secara serampangan. Dan ini adalah metode Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW mendengar seorang gadis, seorang wanita menyenandungkan bait syair. Dan bait syair itu diantaranya berbunyi begini, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui hal-hal yang akan terjadi esok hari, mengetahui perkara gaib. Dan ini adalah keyakinan yang keliru. Tidak boleh, karena hal yang gaib hanya Allah yang mengetahui. Nabi tahu pun itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak di setiap hal, tidak setiap kondisi. Ini adalah keyakinan yang kufur. Tapi apakah Nabi kafirkan gadis tersebut? Tidak. Nabi tidak langsung mengkafirkan. Kenapa demikian? Karena gadis itu tidak tahu. Diberikan udzur, dimaafkan karena kebodohan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan hadirin sekalian. Menjelaskan bahaya kesyirikan adalah hal yang tidak perlu ditawar lagi, tapi bukan berarti kita dengan mudah mengkafirkan saudara-saudara kita. Kita jelaskan masalah kesyirikan, kita jelaskan perkara jahiliyah ini karena kita sayang kepada mereka, bukan karena kita benci kepada mereka. Kita sayang kepada mereka. Kita tidak ingin mereka menutup lembaran kehidupan mereka dengan membawa dosa yang paling besar, dosa yang paling menyeramkan, dosa yang tidak bisa membuka pintu maaf Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Dan yang dimaksud ayat ini, jika pelakunya belum bertaubat. Jika pelakunya belum bertaubat. Jadi kita ingin masuk surga bersama-sama kaum muslimin. Kita tidak ingin ada di antara kita, ada di antara kaum muslimin yang transit dulu di neraka. Kan begitu. Kalau bisa langsung direct ke surga lah ibu-ibu. Kan begitu ibu-ibu sekalian. Kalau kita keluar negeri saja pegel transit, apalagi ke surga. Subhanallah. Kita ingin langsung masuk surga, dan tidak sendirian, bersama kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu harus dipaparkan agar kita semua paham, karena banyak yang tidak tahu masalah kesyirikan. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan demikian berakhirlah kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.